Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun ya, kita berada, baik yang ada di gedung gereja saat ini maupun Bapak Ibu di rumah masing-masing. Kita sungguh bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita dapat menikmati hari ini ya. Kita mau belajar firman Allah, bagaimana Yeremia sebagai seorang pelayan Tuhan yang menghadapi banyak tantangan, ya secara manusia bisa juga mengeluh ya, mengeluh dan itu wajar ya, karena begitu berat tekanan itu ya. Dan kita melihat juga salah satu ya musuh daripada Yeremia atau orang yang memusuhi Yeremia adalah seorang yang juga ya dalam tanda kutip abdi Allah ya. Jadi dia pelayanan tetapi ternyata dia menubuatkan nubuat-nubuat palsu, yaitu yang bernama Pasyur ya. Kita melihat bagaimana Pasyur pun melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Yeremia. Di ayat 1 dari Yeremia pasal 20, ya, Yeremia pasal 20, Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Ya, perkataan-perkataan yang mana? Perkataan-perkataan pasal-pasal sebelumnya, baik melalui buli-buli yang dipecahkan, ikat pinggang, kemudian bagaimana Nabi Yeremia menubuatkan bahwa akan ada penghukuman itu ya. Jadi memang berita itu sangat menggentarkan ya, sangat menggentarkan, dan ini didengar oleh Pasyur. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia ya, dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ini luar biasa ya. Jadi seorang abdi Allah yang melayani di rumah Tuhan sebagai imam kepala yang bernama Pasyur ini memukul Nabi Yeremia. Jadi boleh dikatakan ya hamba Tuhan dipukul oleh hamba Tuhan kira-kira. Tetapi tentu hamba Tuhan yang memukul itu hamba Tuhan yang bagaimana? Ya, masa hamba Tuhan main pukul-pukul aja ya? Ya, jadi hamba Tuhan tidak boleh saling memukul ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan hamba Tuhan tidak boleh saling pukul. Hamba Tuhan tidak boleh saling pukul ya. Nah, tetapi Yeremia kan memang dia hamba Tuhan yang benar. Nah, ketika dia menyatakan kebenaran, nah itu yang menjadi persoalannya. Ya, dia harus siap menghadapi penderitaan karena ada hamba Tuhan yang nggak benar. Ya, statusnya sih hamba Tuhan, tetapi sebenarnya dia nggak benar. Jadi main pukul aja gitu loh, main sikat aja ya, main kekerasan. Nah, Pasyur seorang imam, ya mengapa dia sampai memukul Yeremia? Nah, ternyata dia juga salah seorang ya nabi yang menubuatkan nubuatan palsu ya. Itu sebabnya dia melawan kebenaran. Jadi ada orang-orang yang menyatakan diri sebagai hamba Allah, tetapi faktanya adalah dia adalah sebenarnya pengajar-pengajar yang sesat ya, pengajar yang tidak benar. Dia melakukan kejahatan ya, tetapi berada di dalam ya lingkungan orang-orang ya beriman atau masuk kelompok hamba Allah, tetapi sebenarnya dia bukan hamba Tuhan. Ini harus kita waspadai. Ayat 3, tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan lagi Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan ya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri, dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya,
segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda, dan ya akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjara, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau hai Pasyur, ya, mengenai engkau hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu, yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Jadi mereka ya menyampaikan nubuat palsu ya. Ya salah satunya mereka berkata, enggak benar itu. Apa yang dikatakan oleh Yeremia itu tidak benar, itu tidak akan dihukum. Tuhan Maha Kasih ya gitu ya. Dan rupanya pengajaran-pengajaran seperti itu saat ini sangat marak ya. Sudah kita hidup sejahtera, hidup bahagia, hidup makmur. Ya nggak ada lagi itu penghukuman, nggak ada penyiksaan ya gitu ya. Nggak ada kesukaran, nggak ada kesulitan. Semua damai, semua aman gitu ya. Semua orang ingin mendengar berita itu, berita damai, tetapi fakta menunjukkan ada tantangan, pergumulan, kesukaran yang masih harus kita hadapi, saudara. Ya, masih ada kesulitan-kesulitan hidup ini yang memang harus kita hadapi. Ya, jadi jangan kita diiming-imingi dengan pengajaran-pengajaran bahwa semua akan baik, semua akan tenang. Nah, Pasyur menyampaikan ya, dengan sahabat-sahabatnya itu menyampaikan nubuat palsu. Itu sebabnya mereka sangat membenci Yeremia karena bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Nah, menjadi pelajaran bagi kita hal yang indah di dalam menjalani hidup kita ya, dari sisi Yeremia adalah kita harus bisa meneladani dia bahwa tetap mempertahankan kebenaran walaupun musuh banyak, walaupun ya dicerca, nanti di bawah, bagian bawah kita melihat bagaimana memang secara manusia dia mulai merasa lemah juga ya. Kok dia berbicara, menyampaikan firman tidak ada yang mau dengar ya. Dia menasehati tidak mau, yang mendengar tidak ada, dan ini menjadi satu tekanan di dalam dirinya. Tetapi dia tetap terus memberitakan kebenaran itu ya. Apapun resiko ya yang harus dihadapi ya, kita harus memang tetap memberitakan kebenaran, jangan kompromi. Nah, ada orang-orang yang tidak mau mengalami penderitaan, akhirnya kompromi, yang penting aman ya, yang penting tenang, yang penting secara daging itu ya, yang penting semua jalanlah begitu ya. Akhirnya berkompromi. Tetapi di hadapan Allah ini satu kejahatan yang luar biasa. Ya, jangan kita berkompromi dengan kejahatan. Jika kita berkompromi dengan ketidakbenaran, ya sama dengan kita sedang ya bermusuhan dengan kebenaran itu atau menjadi seteru Allah. Ya, ini Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Kita coba lihat bagaimana seorang imam kok tega-teganya ya memukul Nabi Yeremia, bahkan memasungnya, yang memperlakukan yang tidak baik. Tetapi memang faktanya itu yang terjadi. Sampai sekarang itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, seseorang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, ya bisa kita lihat bagaimana perbuatannya itu, tindakannya. Ya seperti orang dunia saja gitu ya. Kalau dia marah begitu, wah itu kebablasan ya, main pukul aja gitu ya. Kata-katanya bisa kasar. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar orang ini sebagai hamba Allah? Jangan-jangan ini adalah ya hamba Allah yang palsu gitu ya. Nah, di sisi lain kita belajar melihat bagaimana Yeremia ya harus siap menghadapi segala tantangan itu sebagai hamba Allah yang benar. Jadi kalau kita pegang kebenaran, ya kemungkinan besar kita diserang habis oleh orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, itu pasti. Ya, jadi dari sisi kita jangan mundur, ya jangan kecewa, jangan bersedih, jangan putus pengharapan,
tetapi hadapi setiap tantangan. Jika oleh karena kebenaran kita harus menderita, itu sesungguhnya adalah berkat. Ya, itu sesungguhnya adalah berkat. Berkat daripada Allah. Nanti kita akan belajar bahwa bagi kita yang percaya kepada Yesus, ya tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi dikaruniakan juga untuk menderita bersama dengan Dia, yaitu bersama dengan Yesus. Jika oleh kebenaran, ya kita harus menghadapi penderitaan, tetap kita bersyukur ya. Jangan tinggalkan kebenaran, jangan kompromi dengan dunia ya di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita terus menyatakan kebenaran itu, berjuang hidup di dalam kebenaran. Ya, hadapi semuanya. Tuhan pasti membela kita, tetapi memang fakta secara manusia kita harus mengalami juga ya masa sukar itu. Ya, bisa sedih, bisa juga ada tekanan itu kita alami secara manusia, tetapi komitmen ya untuk melakukan kebenaran jangan luntur di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.